Assalamualaikum Sobat Ngunyah, ketemu lagi dengan saya Ki Agus Nungci di Pawon Lanang. Kali ini kita akan mencoba membuat salah satu makanan khas dari Manado, yaitu panada. Bagaimana pembuatannya dan tips-tipsnya supaya tidak gagal, ikutin step by step di video kali ini. Ya, bahan-bahan untuk membuat panada. Kita awali dengan bahan untuk membuat adonan roti atau bahan kulit. Pertama ada santan 225 ml, tepung terigu sebanyak 500 gram, telur ayam 2 butir, ragi instan 11 gram, kemudian ada gula 100 gram, dan saya tambahkan setengah sendok teh garam. Ini adalah adonan kulitnya. Selanjutnya untuk adonan isi atau bahan isi ada ikan tuna sebanyak 500 gram, sudah saya kukus dan saya suwir, daun bawang saya potong-potong, daun pandan saya iris tipis, serai, jahe, bawang merah dan bawang putih atau bawang bombay yang sudah saya chop, dan cabai merah giling. Lalu ada santan 100 ml, gula, garam, dan juga ada jamur kaldu serta saus tomat. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan kemangi, karena saya di Mumbai tidak ada kemangi. Ya, sekarang kita bikin adonan roti atau bahan kulit untuk panada. Masukkan 500 gram tepung terigu, protein tinggi saya pakai cakra, 100 gram gula pasir, sudah saya tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian ragi instan sebanyak 11 gram. Biasanya kalau yang sasetan itu kita pakai 1 bungkus ya sobat. Nah, di sini setelah bahan kering dimasukkan, kita aduk sampai rata agar si raginya ini rata dan gampang kalis nantinya. Setelah rata, baru kita tambahkan 2 butir telur dan santan sebanyak 225 ml. Di sini saya pakai santan kara kemasan kecil 65 ml, sudah saya tambahkan air sehingga totalnya 225 ml. Tahap selanjutnya kita akan mixer bahan-bahan ini dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kita gunakan kecepatan rendah supaya tepungnya nggak semburat kemana-mana. Kita mixer sampai kalis, diawali dengan kecepatan rendah sampai kecepatan sedang cenderung tinggi. Setelah 10 menit di mixer, adonan sudah terlihat kalis, ditandai dengan permukaannya yang licin dan juga sudah tidak lengket di tangan ketika dipegang. Nah, ini selanjutnya kita akan pindahkan ke mangkok yang lainnya. Kita bulatkan adonan supaya permukaannya licin seperti ini. Kemudian kita akan tempatkan di mangkuk. Jangan lupa mangkuknya sudah kita olesi dengan minyak sayur ya sobat, supaya tidak lengket. Nah, ini akan kita istirahatkan minimal 30 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat dan ditutupi dengan plastik atau kain. Sambil menunggu adonan roti mengembang, kita akan memasak isi dari panada. Di sini saya mohon maaf karena saya lupa memvideokan step dari awal. Jadi awalnya kita akan masukkan minyak, setelah panas kita tumis bumbu-bumbu semuanya, baru kita masukkan ikan tunanya. Setelah ikan tuna menyatu dengan bumbu, kita tambahkan santan sebanyak 100 ml, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Setelah santan mengering, baru kita tambahkan irisan daun bawang. Jadi irisan daun bawangnya kita masukkan terakhir ya sobat. Selanjutnya sisihkan. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan. Ini yang paling menyenangkan saat mengempeskan adonan sobat. Empuk. Selanjutnya kita bentuk memanjang supaya mudah dalam memotong. Ini saya potong timbang seberat 50 gram supaya ukurannya sama sobat. Nah, kalau sobat ingin jualan juga wajib ditimbang, jadi nggak ada yang gede nggak ada yang kecil. Ukurannya juga bisa dikecilkan lagi, karena untuk 50 gram ini jadinya kalau resep saya itu jumbo banget. Setelah itu baru kita rounding atau kita bulatkan.
Selanjutnya, setelah kita meronding atau membulatkan, kita mulai untuk menggiling adonan menjadi pastel. Kita bentuk lingkaran atau lonjong, tidak masalah. Tidak perlu rapi-rapi, nggak masalah sobat. Nanti kita akan selesaikan atau kita rapikan saat membentuk pastelnya. Kita isikan dengan adonan tuna sebanyak 1 sendok makan. Kalau saya memang doyan makan, doyan ikan, jadi saya tambahkan jadi 1 sendok lagi. Kita lipat, temukan masing-masing ujung-ujungnya, kita cubit supaya dia tidak lepas saat digoreng. Nah, ini kunci sukses bikin panada. Jadi kita cubit betul supaya dia tidak lepas saat menggoreng. Kalau dia lepas, nanti dia akan isinya akan keluar dan membuat minyaknya kotor, dan panadanya juga tidak akan enak dimakan. Selanjutnya kita cubit pelintir, tarik ke belakang, cubit pelintir ke depan hingga membentuk adonan pastel seperti ini. Lakukan sampai habis ya sobat. Ini adalah panada ke-18 sobat, panada yang terakhir. Jadi dari 500 gram tepung itu menghasilkan 18 panada dengan berat kisaran 48 sampai 51 gram. Kita bandingkan panada yang terakhir kita bikin dengan yang pertama kali kita bikin itu ukurannya sudah hampir 2 kali lipat. Nah, ini menandakan bahwa panada yang di awal-awal kita bikin sudah siap digoreng. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan atau memanaskan minyak di atas api kecil. Pastikan minyaknya harus benar-benar panas ya sobat, supaya panadanya tidak meresap minyak ketika dimakan. Satu lagi tips sobat saat menggoreng panada, sama seperti menggoreng donat, usahakan membaliknya hanya 1 kali saja, supaya dia tidak meresap minyak. Ini dia panada kita sudah jadi sobat ngunyah. Hasilnya gendut-gendut, menul-menul, mantap. Kita buka bagaimana isinya. Nah, bisa kita lihat ini empuk banget. Nah, serat rotinya juga kelihatan. Pokoknya dijamin mantap, wajib coba. Panada ini resepnya recommended banget sobat. Hasilnya menul-menul dan dijamin mantap. Cocok juga digunakan untuk ide usaha. Selamat mencoba, sehat, bahagia selalu, dan sukses!